Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Srekno. Ya, alhamdulillah Bu sehat, Ibu sehat. Alhamdulillah. Yang lainnya Bapak Ibu sehat ya. Ya. Sambil menunggu yang lainnya kita mulai dulu. Ya. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian kitab Alfiya bin Malik beserta syarah Ibnu Aqil. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, untuk para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, untuk kedua orang tua kita, untuk guru kita, dan untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bidzali mufradin mudzakkar asyir bihi kita 'alal unsa tasir wa dzanni bil musanna murtafi' wa wa fi hudaini taini uzkur tuti' wa bi ula asyir jam'in mutlaqan wal maddu awla waladal bu'dil intiqa tilka fi harfan duna lam min aw ma'ah wallamu in qaddamtaha mumtani'ah wa bi huna aw huna asyir ila danil makani wa bihil kafasila fil bu'di au bisamaku au danna wa au bi guna dikantikon au hinna. Kita sudah baca bait tentang isim isyarah. Ya. Bagaimana saya mengajarkan kepada mereka saya hidup di desa. Yang paling mudah yang dia lihat. Tapi kita jangan hati. Kita jangan minggu kemarin kita sudah menuntaskan bait tentang isim alam, ya, bagian daripada isim ma'rifat. Isim ma'rifat, bagian juga dari isim ma'rifat berikutnya adalah isim isyarah. Bahasa mudahnya adalah kata tunjuk, ya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar isim isyarah di dalam bahasa Arab. Itu adalah kata tunjuk. Dia termasuk isim ma'rifat. Nah, karena sudah jelas, ya. Ma'rifat kan sudah jelas diketahui. Nah, kalau sudah ditunjuk berarti sudah jelas. Maka dia termasuk bagian dari isim ma'rifat. Bukan isim nakirah. Kalau isim nakirah masih umum, karena ini sudah ditunjuk berarti sudah ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul isyarati bidzali mufradin mudzakkarin asyir bizi wa dihti ta'alal unsak asyir
Bidzali mufradin mudzakkarin asyir. Bidzi wadhi tita'anal unsak tasyir. Bidzali mufradin mudzakkarin asyir. Bidzi wadhi tita'anal unsak tasyir. Bidzali mufradin mudzakkarin asyir. Nah, ini bisa diartikan dari asyir dulu ya. Asyir, tunjukkanlah, berilah petunjuk atau apa? Tunjuk gitulah, tunjukkan, Tunjuklah. tunjuklah bida dengan lafaz da. Da artinya ini ya. Kalau kalian mau menunjuk dengan lafaz da. Untuk apa? Limufrodin, untuk mufrad Laki-laki. yang Tunggal. menunjukkan satu tunggal. Mudzakarin yang Laki-laki. yang menunjukkan laki-laki atau benda yang tidak ada taknya. Ya, kalau kita mau menunjuk benda atau orang yang menunjukkan satu dan dia adalah laki-laki atau benda yang tidak ada taknya, maka menggunakan the. Ya. Atau bisa ditambahi dengan hak tamyiz hadza. Kalau seringnya kita kan dengan hak ya, hadza. Iya. Hadza kitabun, hadza rajulun gitu ya, atau dza rajulun. Nah, ini bizi wadih tita alal unsak tasir. Iktasir, coba ringkaskanlah ya, atau apa? Iktasir itu Pendekkan, ringkaskan. ya. Biasanya apa ya? Batasilah gitu ya. Bizi dengan kata zi, wadih dan zih, ti, ta, alal unsa untuk yang menunjukkan perempuan. Perempuan satu, mufrad, mu'annas. Mufradah, mu'annasah. Nah, kalau tadi yang untuk laki-laki cuma the, kalau untuk perempuan banyak di, ti, ta, atau yang kita sering dengar itu hadhihi. Ya. Ini kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusharu ilal mufradi al mudzakkari wa ma huwa bi hukmihi biza wa madduhu wa madhabu ya ini ya. Madhabu harusnya itu. Wa madhabul ya, kan wa madduhu kurang hak itu. Ya. Kurang ba. Kurang ba. Ya. Wa madhabul basriyin annal alifa min nafsil kalimati. Wa zahabal kufiyuna ila annaha zaidatun. Yusharu ilal mufradil mudzakkari. Jadi diisyaratkan untuk mufrad mudzakkar, ya, kata yang menunjukkan satu laki-laki, kata benda atau orang, ya. Wa ma huwa bi hukmihi biza, dengan za, ya, dengan za. Isim isyarahnya atau kata tunjuknya adalah za. Nah, menurut ulama Basrah, alifnya lafaz za itu adalah sudah asli, ya, bukan tambahan. Ya, aslinya dari sananya itu memang za itu alifnya adalah milik za. Nafsil kalimah. Sedangkan menurut ulama Kufah, alifnya za ini itu zaidah. Tambahan. Jadi cuma za saja berarti. Menurut mereka, za saja itu sudah isim isyarah. Sedangkan alifnya hanya tambahan. Itu hanya perbedaan pendapatnya. Kemudian wa yusharu ilal muannasati bizi wa zih bisukunil ha'i wati wata wazihi bikasril ha'i bihtilasin. Sedangkan untuk yang diisyarahkan, yang ditunjukkan untuk muannasah perempuan satu, ya, itu menggunakan isim isyarah zi dengan disukun haknya zi. Kemudian ti atau ta, zihi dengan dikasroh haknya. Ikhtilasin
Ikhtilasin itu kalau secara arti itu kan ikhtilas itu pencurian ya. Mencuri. Nah, tapi kalau di sini maksudnya ikhtilas itu haknya dibaca pendek, zihi. Sedangkan isba itu maksudnya adalah haknya dipanjangkan atau dikasih ya. Jadi zihi atau zihi gitu. Kalau zihi berarti namanya ikhtilas istilahnya. Kalau zihi setelah hak ini ada ya-nya, itu namanya isba. Isba itu artinya apa? Kenyang ya. Isba. Ya. Nah, dengan memanjangkan hak, dengan cara menambahkan ya sukun setelahnya. Watihi disukunil hai, dengan disukun haknya tih ya, bisa tih babi kasriha atau dikasroh haknya tihi. Ikhtilasi lagi-lagi ya, bisa tihi saja atau isba. Isba itu tadi menambahkan ya setelah hak. Tihi gitu ya. Itu isba. Wadatu, juga ada bisa menggunakan isim isyarah dzati. Mufrad muannasnya itu banyak sekali. Isim isyarahnya di, zih, ti, ta, zihi, tihi, terus tih, tihi, zatu. Ya. Tapi jarang kita dengar ya kalau yang sering ya itu. Iya, yang sering hadhihi menggunakan hak tambih kemudian iya hak tambih syadah. Iya. Di sini mafhum ya Bapak Ibu ya. Insya Allah sudah mafhum. Nah, sekarang kita masuk bait berikutnya. Wadzanitani lil musannal murtafi' wa fi siwahu dhainitaini dzkurtuti'. Wadzanitani lil musannal murtafi' wa fi siwahu dhainitaini dzkurtuti'. Wadzanitani musannal murtafi' wa fi siwahu dhainitaini kurtuti. Wadhani, sedangkan isim isyarah dhani, tani dan tani, lil musanna untuk isim dua musanna yang menunjukkan dua atau tasniyah ya. Tasniyah. Ya, al murtafi yang dibaca rofa. Jadi dhani, tani itu untuk yang rofa. Hadhani, hatani. Dua benda ini marfu'un bi alif. Ya, ini alifnya ini menunjukkan dua ya alifnya. Iya. Wa fi siwahu, dan pada selain rofa, berarti selain rofa apa? Nasab dan jer. Rofa dan jer. Kenapa jazm tidak? Karena ini isim ya. Isim ya. Isim itu tanpa jazm. I'rabnya tidak ada yang jazm. Pilihannya hanya tiga, rofa, nasab dan jer. Dan selain rofa berarti nasab dan jer. Zaini, taini. Ini dulu. Ulkur, sebutkanlah zaini, lafadz zaini, taini dan taini. Nah, kalau mahal rofa, mahal nasab atau jer menggunakan isim isyarah zaini, hadaini, taini atau taini. Tuti, maka engkau akan sudah mengikuti peraturan atau menaati peraturannya ahli nahwu. Itu kalau zaini, taini untuk nasab jer, sedangkan zani dan tani untuk rofa. Kemudian ini ada yang mau baca sedikit, cuma sedikit ini. Monggo. Boleh lah. Ya, biar rame. Ya, biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yusharu ilal musanna al-madhkuri fi
Rafi. al-mudzakkari. Oh ya. Yusharru ila musanna al-mudzakkari fi halati raf'i. Bi dzani wa fi halati nasbi wa jari bi idzaini wa ila muannasaini muannas satane taini ya. Muannas taini muannasataini ya. Bitani wa fi raf'i wa taini fi nasbi wal jarri. Ya, terima kasih Pak Sri. Ini mudah ya dipahami insyaallah. Iya. Sudah disinggung tadi, yusharu disyarahkan ilal musanna al-mudzakkar untuk yang menunjukkan tasniyah dua, yang laki-laki, ya baik itu kata benda atau orang. Pada keadaan rofa itu menggunakan isim isyarah dzani, dua orang ini atau dua benda ini. Wa fi halatin nasbi wal jarri, sedangkan pada keadaan nasab dan jar menggunakan isim isyarah taini. Ya, ini menunjukkan nasab atau jar. Wa ilal muannasataini untuk muannas ya, perempuan ditani dengan tani. Firrofi pada rofa, wataini dan menggunakan taini pada nasab dan jar. Ya, jadi kalau tadi untuk laki-laki zani, hadani, untuk perempuan hatani atau hataini. Hataini. Bait selanjutnya, ini mafhum ya Bapak Ibu ya. Insyaallah. Kalau untuk mufrad tadi hadza. Untuk mufrad mudzakkar hadza, untuk mufrad muannas hadhihi. Atau zihi doang ya. Zihi ya. Untuk musanna mudzakkar dzani atau hadzani. Atau hadzaini. Untuk muannas itu hatani atau hataini. Kemudian ini bait selanjutnya, wa bi ula asyir li jam'in mutlaqa wal maddu aula waladal bu'in bil kafi harfan duna lamin aw ma'a wasallamu wallamu ya ini ya. Wallamu. Ya ini kayak ada sinnya model. Wallamu in qad tantaha mumtani'ah. Wa bi'ula dan dengan ula asyir, tunjukkanlah li jam'in untuk jamak. Kalau mutlakon secara mutlakon berarti mudzakkar atau muannas. Ya. Jadi untuk jamak lebih dari dua, baik untuk laki-laki atau perempuan itu menggunakan ula. Ula ini menunjukkan banyak ya. Ulaika Wal maddu aula. Memanjangkan itu lebih utama. Jadi ula di sini kalau dibaca ulai ya, ulai itu lebih baik, lebih utama daripada ula. Nah, kalau ula ini dia pendek ya. Tapi kalau panjangnya ulai. Ulai. Waladal bu'din intiqo ucapkanlah ladal bu'di untuk yang menunjukkan jauh ya, bu'd itu jauh. Bil kafi dengan kaf. Kalau tadi dekat, menunjukkan dekat itu hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haulai. Ya. Kalau untuk menunjukkan jauh itu ditambahi kaf. Dzaka. Ya, misalnya.
harfan, hurufnya secara huruf, duna lamin, baik tanpa lam, au ma'ah, atau beserta lam. Sama lam. Zalika atau zaka, itu menunjukkan jauh. Kalau zaka berarti itu, jauh. Zalika itu, bahasa Arabnya zalika. Dengan lam atau tanpa lam, itu menunjukkan jauh. Wallamu in qaddamtaha mumtani'ah. Wallamu, lam itu tercegah, lam itu tidak boleh ada. In qaddamtaha, jika engkau mendahulukan in qaddamtaha. Kalau Udah jadinya. hazaka itu enggak boleh, hazaka gitu ya. Bukan, hazalika gitu. Kalau sudah ada, isim isyarat itu didahului ha, maka tidak boleh ada lam. Gitu. Nanti ada ini ya. Ini ada mau baca syarahnya. Wa mumtani'an artinya mencegah lam ini ya. Tercegah. Lam itu tercegah atau tidak boleh ada jika engkau sudah mendahului ha. Sudah ada haknya, maka tidak boleh ada lamnya di situ. Hadzaka atau hakaza gitu ya. Hadzalika, nanti ada ya. Hadzalika. Hadzalika masih ada lamnya, lam. Jika apabila kamu mendahulukan ha, maka tercegah untuk masuknya lam, kan begitu. Ya, tidak boleh memakai lam bila ternyata hak didahului. Hanya ya. Didahului dengan huruf H gitu kan ya. Lamnya tidak boleh ada kalau sudah didahului H. Hadza, tidak boleh hadzalika gitu. Kadang-kadang ada yang di ini hakaza gitu. Seperti itulah kan begitu. Hakaza gitu. Kan tidak ada lamnya berarti Pak. Hakaza. Iya, nggak ada lamnya kan, artinya kan boleh gitu kan. Boleh. Iya, kalau boleh. Kalau ada hanya tidak boleh ada lamnya. Iya. Hakaza. Seperti itulah. Hakaza. Ada yang mau baca syarahnya Bapak Ibu? Silakan. Atau langsung. Mas Abdurrahman mana ini, nggak ada suaranya? Abdurrahim. Abdurrahim. Bu Wismar mana, Bu Wismar? Diam-diam aja. Ngumpet gimana? Coba-coba tuh. Bapak aja dulu. Maaf. Ya kalau saya sih nggak apa-apa, suruh baca lagi, mah baca doang itu. Silakan Mas Suripno kalau mau baca. Ya ada lagi, terbaca lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusharu ila jam'i mudzakkarun kana aw muannatsan bi ula wa lihadza qala al-musannif asir li jam'i mutlaqan. Li jam'i mutlaqan. Wa muqtada hada anahu yusaru biha ilal aqolat ilal aqolai ilal uqolai fi ghairi aqili qauluhu. Ini Pak belum Pak. Oh belum ya, iya ghairihim ya. Oke. Wa muqtadu hada anahu yusaru biha ilal muqala'i ghairihim. Wa ghairuhum ya. Wa ghairihim. Benar, ghairihim. Wa ghairihim. Wa huwa kadzalika walakinal aktsara isti'maluha fil aqili
wa mi waruduha wurudiha. wa mi wuruduha fi ghairil akili qauluhu. Ini syair. Qauluhu. Kemudian baca syairnya ini ya. Ya. Zumal manasila bada mansilatil wa Ya. wal aisha ya. Wala Aisyah. Wal aisha bada ulaikal ayam. Ya, ini lagunya kurang Kurang pas ya. Ya. Zumal munasila bada Zumal mana? Ini biasanya kayak gini ya. Zumal mana sila ba'da manzilatil liwa. Nah, beda. Ba'da Apa namanya? Nazumnya beda ya. Iya, ini cepat ya nama. Nadanya cepat. Iya, iya. Zumal manasila bada mansilatil wa wal aisha bada ulaikal ayam. Gitu aja lah. Zumal mana sila ba'da manzilatil liwa. Wal aisha ba'da ulaikal ayyami. Ayami ya. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih Pak Suripno. Ya, sama-sama. Yusharu ilal jam'i mudzakkaron kana au muannasan. Ya, diisyarahkan untuk jamak, ya, baik mudzakkar atau muannas, baik untuk laki-laki atau perempuan, yang penting itu lebih dari 2, berarti jamak ya. Itu menggunakan isim isyarah ula. Walihada qala musannif asyir li jam'in mutlaqo. Karena itu musannif berkata asyir li jam'in mutlaqo. Isyaratkanlah, tunjukkanlah untuk jamak secara mutlak. Wa muqtadha hadza annahu yusharu biha ilal uqala'i wa ghairihim. Pria itu mengisyarahkan, ya diisyarahkan dengan tadi ya jamak tadi ya, mutlak secara mutlak itu ya. Ilal uqala'i, untuk baik jamaknya itu untuk orang yang berakal, wa ghairihim atau selainnya. Jadi benda mati atau tidak atau orang itu menggunakan ula. Jadi ula ini ya. Ula itu isim isyarahnya menggunakan ula. Wa huwa kadzalika. Walakinil aksaru atau walakinnal aksaru isti'maluha fil aqil. Tapi mayoritas itu yang penggunaannya itu hanya untuk orang yang berakal. Biasanya ula ini untuk orang berakal. Wamin, soalnya kalau untuk orang yang ghairu aqil biasanya hanya mencukupkan pada mufrad muannas ya. Hadhihi, pakai hadhihi. Jadi untuk jamak ghairu aqil itu disamakan dengan muannas mufrad. Iya. Mufradah. Seperti al-ayyam. Al-ayyam itu kan hari-hari. Itu biasanya pakai hadhil ayyam gitu ya. Tidak ulal ayam, tapi nanti dia di sini pakai ulaika. Nah, ini tidak lumrah kalau menurut saya. Wa min urudiha min fi ghairil aqil. Ternyata di antaranya yang menggunakan ula untuk ghairi aqil itu adalah ini, syair ini. Padahal biasanya ulaika atau ula itu digunakan untuk yang berakal. Tapi di sini di syair ini digunakan untuk ghairu aqil, yani al-ayyam. Al-ayyam artinya hari. Hari-hari. Ya, hari-hari. Dumal manazila ba'da manzilatil liwa
wal 'aisha ba'da ulaikal ayyami. Zumma, cacilah ya, al-manazil, tempat-tempat, ba'da manzilatil liwa, sesudah tempat tinggalmu, wal 'aisha, dan cacilah kehidupanmu, ba'da ulaikal ayyami, setelah hari-hari itu, hari-hari ini, hari-hari itu. Ba'da ulaikal ayyami, ini yang menjadi poinnya di sini, ba'da ulaikal ayyami. Al-ayyam itu ghairu akil. Tapi dia tetap menggunakan ulaika. Isim isyarahnya ulaika. Nah, ini kalau menurut tadi itu tidak lumrah ya, karena lumrahnya penggunaannya ulaika atau ula itu untuk yang berakal. Sedangkan yang ghairu akil itu biasanya menggunakan mufrad muannas. Hadhihi, cukup pakai hadhihi. Ulaika itu sebenarnya kan apa? Isyarah fil ba'id, lil ba'id. Itu. Kalau lil qarib biasanya menggunakan haula'i. Ya, haulaika. Ya, ulaika itu. Ulaika. Zalika. Ulaika. Ustazah, Iya. Ustazah. Ya, Jadi yang apa? Yang mu'annas itu dipersamakan dengan yang nggak punya akal ya Ustazah. Iya, biasanya seperti itu. Kullu, ada istilahnya gini, Pak. Kullu jam'in mu'annasun. Ya. Iya, Kullu jam'in mu'annasun. Oh, Setiap yang jamak berakil, ghairu akil itu dihukumi mu'annas mufradah. Atau mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas. Iya kok penghinaan amat ya Ustazah. Ya. Ya enggak sih, ini enggak tahu ya. Makanya itu kalau apa namanya ada istilahnya itu, kalau ada yang pernah dengar cerita itu ya, nanti mungkin bisa diluruskan sama Mas Abdurrahim. Nah, saya dulu pernah, guru saya itu cerita, itu ada, saya agak-agak lupa ya. Pokoknya ada yang seorang kiai mau dibujuk orang banyak, ya. Kemudian kiai itu santai-santai aja karena beliau mengatakan kullu jam'in mu'annasun. Oh, perempuan ini. Ya, seperti orang yang pokoknya yang hanya keroyokan, main keroyokan itu seperti seorang perempuan. Tapi itu kalau sekarang itu paling sudah masuk orang feminis. Apa Ustazah? Pasti akan ditolak sama feminisme. Feminis itu kan iya. nggak mau kan, nggak mau didiskriminasi. Ya, diskriminasi kok menganggap wanita seperti iya, nggak wanita tuh nggak berakal lah, apalah gitu. Iya, ya itu orang Arab ya, mungkin memang tradisinya orang Arab kan seperti itu. Buktinya Ustazah alfiahnya pinter. Buktinya Ustazah ini pinter alfiah. Enggak sepuh sama. Ini juga harus belajar dulu. Iya, yang penting tahu pinter gitu. Pak Yunal Isra aja nggak ngajar alfiah. Iya, saya aslinya malu. Enggak lah Ustazah. Dia masih muda lagi. Masya Allah, alhamdulillah Ustazah. Ya lanjut Ustazah nih intermezzo. Iya Ibu. Ya kalau ketentuannya biasanya memang seperti itu. Kullu jam'in mu'annasun ya. Iya. Setiap jamak yang berakal itu dihukumi mufrad mu'annas. Jadi kalau biasanya cukup ba'da hadhil ayyam gitu. Tapi ternyata dia di sini ulaika menggunakan isim isyarah. Ulaika. Ya, ulaika artinya itu tadi. Ulaika itu setelah hari-hari itu. Nah, ini ada lagi, mungkin ada yang mau baca.
wa fiha lughatan. Saya Ustazah boleh kalau Nah, yang sekarang pendek. udah berani. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiha lughatani al-maddu wa hiya lughatu ahli Hijaz wa hiya al-waridatu fil Qur'anil Aziz wal qasru wa hiya lughatu Bani Tamim. Dan di dalamnya apa tuh Ustazah? Ula tadi, ula. Oh, ada dua bahasa, yaitu almat, panjang ya, Ya, memanjangkan. memanjangkan. Ya, panjang, dibaca panjang. Ulaika. Oh, Ulai. Wahia lughatu ahli Hijaz, dan dia adalah bahasanya ahli Hijaz. Ya. Dan wahia al-waridah, dan dia mengambil dari Al-Quran yang mulia. Al-waridah itu ada. Hah? Ada? Dapat ya. Bukan mengambil ya. Oh, warid. Ada ya Ustazah artinya? Ya, urut itu apa? Turun. Ya bisa sih ya, mengambil, bisa mengambil. Mengambil bisa ya. Ya. Wal qasru itu yang kok pendek ini? Ya, pendek. Ustazah dari tadi al-maddu ya. Wal qasru yang pendek dia adalah bahasa Bani Tamim. Bani Tamimi. Bani Tamimin bacanya gitu ya, jangan dimatikan ya. Tamim. Ya kalau belajar di ya, ini, tapi di kalau aja. Oh iya lupa. Udah lama nggak ikutin jadinya lupa. Biar belajar i'rabnya juga gitu. Oh iya benar Pak Suripno, terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini tadi kan ada dua bacaan, ula sama ulai. Ya. Kalau yang panjang ulai ya, lamnya dipanjangkan. Kemudian ada tambahi hamzah juga, ulai itu pendapatnya ahlul Hijaz, penduduk Hijaz. Sedangkan yang pendek ula saja. Pendapatnya bahasanya yang dipakai oleh Bani Tamim. Cuma yang di Al-Qur'an itu menggunakan ulai. Ulai. Contohnya apa? Yang hafal Quran siapa? Ulai. Nah, ulai. Ada gitu kalimat. Iya, pakai hak tambih, ulai. Kalau tadi yang ini kan koser ya, Bu ya. Ula. Ini kan ula ini kan. Ula ini koser. Sedangkan yang lebih utama dipanjangkan, ulai. Nah, terus yang biasa kita dengar ditambahi hak tambih juga, ulai. Ustazah itu kalau sesudah alif ada wawunya tuh kenapa tuh Ustazah? Tapi nggak dibaca. Sesudah alif yang mana? Itu ulai atau ini sebelumnya harokat dhamma. Oh. Kalau sebelumnya fathah nggak ada alif, nggak ada wawunya itu. Gitu ya Ustazah. Ula. Yang ini, Bu. Babi ula kan nggak dibaca toh, kan itu nggak dianggap gitu loh. Babi ula. Iya. Ula. Ika. Ini belum tahu ini saya. Gimana Pak Asrifna? Kalau ya, di kalau di kata amana yu'minu mu itu kan sebelumnya harokat dhamma, tapi dia hamzahnya menggunakan wawu. Gitu. Tapi kalau dia kasroh biasanya depannya menggunakan ya, seperti iman gitu ya. Jadi i-nya itu bunyi kasroh tapi depannya dikasih ya. Iman gitu. Kalau fathah biasanya alif gitu. Jadi kayak macam huruf jer gitu. Huruf apa? Huruf mad wajib. Huruf mat tapi nggak dibaca. Iya gitu.
Jadi untuk menunjukkan kalau wawu di situ sebelumnya harokat doma. Oh, doma. Oh. Nah, kalau iya sebelumnya harokat kasroh. Biasanya itu ada dulu saya pernah baca di mana itu. Jadi apa ya pembentukan kenapa kasroh domah itu ada di buku yang lain lah. Nanti kalau dibaca lagi ketemu. Iya, iya, ya sudah. Jadi melebar kemana-mana, maaf. Jadi ternyata banyak. Ya udah, lanjut Ustazah. Ya, langsung saya baca ya ini ya. Ya. Wa asyara biqaulihi waladal bu'din bil kafi ila akhiril baiti ila annal musyara ilaihi lahu rutsbatani al-qurbu wal bu'du. Fajami ma taqaddama yusharu bihi ila al-qaribi fa idza urida al-isyaratu ila al-ba'idi utiya bil kafi wahdaha. Fataqulu daka awil kafi walami nahwu dzalika. Ya, sudah masuk yang lil ba'id. Nah, musannif mengisyarahkan ya, dengan dauhnya waladal bu'din biqabil kafi sampai akhir bait ada musyar ilaih. Musyar ilaih itu yang ditunjukkan, yang ditunjuk. Nah, itu ada dua tingkatan. Ada yang ditunjuk itu dekat, ada yang jauh. Ya, ada yang dekat, ada yang jauh. Fajami umat taqaddam yusharu bihi al-qarib. Nah, semua yang sudah dibahas tadi itu mengisyarahkan pada yang dekat. Ya, tadi ya hadza ini yang dekat. Hadhihi, hadzani, hatani, Wa ulai tadi itu menunjukkan dekat semua. Fa'idha urida al-isyaratu ilal ba'id, jika yang dikehendaki isyarahnya itu, kata tunjuknya itu yang dikehendaki adalah jauh, ya, maka yang didatangkan huruf kaf, wahdaha, huruf kaf sendiri. Fataqulu, maka kamu mengatakan zaka. Zaka berarti artinya itu, karena menunjukkan jauh. Awil kafi wal lami, atau ditambahi kaf dan lam. Contohnya zalika. Jadi kalau mau menunjukkan yang jauh tinggal ditambahi kaf atau lam dan kaf. Zaka atau zalika. Kalau ini sudah ini ya, alifnya dijadikan apa? Fathah panjang. Iya, harusnya zanya itu panjang harusnya. Ya, kan zaka tadi ya. Zalika. Wahadil kafu harfu khitobin. Kafnya ini itu adalah huruf khitab. Huruf khitab itu yang diajak bicara ya Pak ya. Iya. Lawan bicara. Yang khitab yang diajak lawan bicara. Fala mau bi'alaha minal i'rabi. Maka dia tidak ada tempat, tidak ada i'rab baginya karena dia dihukumi apa? Mabni. Wahada la khilafa fihi. Dan ini tidak ada perdebatan di dalamnya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi selamanya ya ka. Ka. Tilka, meskipun perempuan nanti tilka tetap ka. Jadi tidak mengikuti i'rab. Dan isim isyarah sendiri kan termasuk isim ini ya, mabni ya. Mabni ya. Fa'in taqaddama harfu tanbihi il alladhi huwa al ismi isyarah ataita bil kafi wahdaha hadzaka. Jika huruf tanbih itu mendahului isim isyarah, maka kamu mendatangkan kaf sendiri. Fatakun. Tur, aku lagi ngaji, Tur, kok bisa nelpon lagi, Tur? Wa alaihi qauluhu. Ini ya. Bisa enggak? Isyarah itu didahului hak tanbih, maka bisa ditambahi juga. Hadzaka. Wa alaihi qauluhu. Nah, ini ada apa namanya? Syairnya. Ditambahi hak tanbih, isim isyarah ditambahi hak tanbih juga ditambahi kaf. Halo. Itu bani. Waalaikumsalam. Ya, Tur. Gimana? Berisik ini Pak Suremno. Tadi ada.
Iya. Di unmute dulu Pak Suripno. Ini ada syair yang mencontohkan kalau ada huruf isim isyarah ditambahi hak dan kaf. Ra'aitu bani ghabara ala yunkirunani wala ahlu hadza katirafil mumaddadi. Ra'aitu saya melihat bani ghabara. Ini bani ghabara itu kalau secara letternya artinya anaknya debu. Kalau diartikan itu orang miskin. Jika saya melihat orang miskin, layung kirunani, mereka tidak mengingkari saya. Wala aluhada katirafil mumaddadi. Begitu juga orang-orang yang memiliki at-tiraf itu rumah al-mumaddah itu yang panjang, maksudnya yang mewah. Orang-orang yang punya rumah yang mewah itu juga tidak mengingkari saya. Itu cuma syair. Nah, yang menjadi poinnya di sini hadzaka. Isim isyarah ditambahi hak dhamir, hak tanbih, kemudian juga ka. Hadzaka. Wala yajuzul isyanu bil kafi wal lami. Tidak boleh mendatangkan kaf dan lam secara berbarengan ketika didahului hak tanbih. Fala taqulu hadzalika. Hadzalika tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada hak tanbih, maka lamnya di sini lam dan kaf tidak boleh bersama. Harus lamnya dibuang, hadzaka itu boleh. Tapi kalau dzalika boleh juga Ustazah. Iya, dzalika boleh. Kan itu tidak ada hak tanbih. Yang menjadi poinnya tadi, kalau sudah ada hak tanbih, maka lamnya tidak boleh ada. Iya. Jadi yang di sini yang di tadi. Kejauhan. Ini ya, wala mu'in qaddamtaha mumtani'ah. Jika kamu sudah mendahulukan hak tanbih, maka tidak boleh ada lam. Mumtani'ah. Hadzalika nggak boleh. Ini wadzahiru kalamil musannifi annahu laisa lil musyari ilaihi illa rutsbatani qurba wa bu'da. Nah, secara zahir dari pendapat musannif tadi itu mengisyarahkan bahwasanya musyar ilaih itu hanya ada 2 tingkatan. Maksudnya yang ditunjuk itu pasti kalau nggak dekat atau jauh. Nah, secara teks seperti itu ya, yang kita pelajari tadi, kalau nggak dekat ya jauh. Kama kornahu, sebagaimana yang kita kita tetapkan tadi. Wal jumhur ala anna lahu samaratiba. Sedangkan jumhur itu mengatakan kalau musyar ilaih itu ada 3 tingkatan, tidak hanya ada 2. Yakni kurba, wusto, dan bu'da. Ada yang dekat, ada yang tengah, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, ada yang jauh. Kalau menurut Imam Ibnu Malik ya cukup dekat dan jauh saja. Tapi ternyata kalau menurut yang lainnya itu ada yang ditunjuk itu ada yang dekat, tengah-tengah, ada yang jauh. Fayusyaru ilaman fil qurba bima laisa fihi kaf wala lam. Nah, maka diisyarahkan untuk subjek yang dekat itu adalah tidak menggunakan kaf dan lam. Jadi cukup the atau hadza itu menunjukkan dekat ini, the, di. Sedangkan wa ila man fil wusta, sedangkan untuk menunjukkan subjek atau musyar ilaih yang tengah-tengah ya, bima fihil kaf wahdaha, maka ditambahi kaf sendiri, kaf saja. Nahwu dzaka atau dzaka ya, dzaka. Dzaka ini menunjukkan tengah-tengah, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat.
Wa ilaman fil qurba fil bu'da, sedangkan untuk yang jauh bima fihi kaf walam. Tadi menggunakan kaf dan lam. Jadi menggunakan zalika. Ternyata ada bedanya kalau menurut yang ini ya. Zaka dan zalika itu kalau zaka tengah-tengah, nggak terlalu jauh. Tapi kalau jauh zalika. Zalika. Tapi menurut Imam Ibnu Malik ya zaka atau zalika ya jauh semua. Tidak ada yang tengah-tengah. Kalau jauh, kalau dekat ya cukup za atau hada. Di sini. Di sini mafhum ya Bapak Ibu atau Mbak Mas. Ya, remang-remang Ustazah. Remang-remang. Masih remang-remang Bu. Iya, ini tell me, agak tell me. Iya sih. Mungkin saya yang kurang menjelaskan. Enggak, udah bagus kitanya. Ini tadi ya, kalau dekat itu menggunakan za. Kalau nggak terlalu dekat, zaka. Kalau jauh, zalika. Ustazah, itu kalau nulis zaka, kalau nggak pakai alif, susah juga. Bahasanya bisa-bisa zak. Tapi kalau zalika, kalau dikasih alif malah lucu ya Ustazah. Iya. Zalika, kalau dikasih alif lucu. Tapi kalau zaka, kalau nggak ada alifnya, bacanya bisa-bisa zak. Iya. Iya, aneh. Za pakai alif jadi agak ini. Baru tahu juga. Ya memang aslinya begitu ya Ustazah. Alif diganti. Iya kan dari za ini kan. Dari za ini. Diganti harokatnya menjadi alif kecil di atas itu kan. Alif apa Ustazah? Alif gantung ya istilahnya. Iya, alif apa itu Bu? Lupa Alif, juga saya. fathah panjang ya. Fathah. Fathah panjang. Ya Ustazah, lanjut. Ya. Ini bab terakhir ya. Bab terakhir dari bab isim isyarah. Wa bihuna auha huna asyir ila danil makani wa bihil kafasilan fil bu'di au bisamafu auhan au hunna au bihuna li fantiqan au hunna. Ada yaknya Ustazah, ayhuna. Au hunna ya. Ini keliru ini Bu. Ini memang apa? Kebanyakan iya. Ya, kebanyakan ya. Kalau di kitab ini enggak pakai ya. Ini asyir tunjukkanlah wabi asyir wabi huna au hahuna asyir. Dengan huna atau hahuna ila danil makan untuk tempat yang dekat. Untuk tempat yang dekat di sini ya. Di sini huna di sini bahasa Arabnya atau hahuna. Kalau tadi kan untuk benda ya, benda. Kitab ini, handphone ini gitu ya. Kalau ini untuk tempat, bukan benda. Tempat di sini atau di sana. Di sini bahasa Arabnya huna atau hahuna. Wabihi al-kafasila. Sil sambungkanlah, hubungkanlah atau sambungkanlah bihi dengan tadi guna itu ya. Al-kafa. Al-kafa kaf fil bu'di pada tempat yang jauh. Gunaka ya. Kalau jauh gunaka atau ha gunaka. Kalau dekat cukup guna atau ha. Jadi kalau jauh itu pasti ditambahi kaf. Au bisa mafuh. Tadi ucapkanlah ya. Atau ucapkanlah dengan sama. Kalau jauh sama di sana. Au hunna atau hunalika. Intiqon, ucapkanlah juga ya intiqon artinya ucapkanlah dengan hunalika atau hunna. Nah, kalau untuk jauh bisa sama hunaka, hunaka ya. Hunna, hunalika.
Ini terakhir syarahnya. Yusyaru ilal makanil qaribi bihuna. Diisyarahkan, ditunjukkan untuk tempat yang dekat itu dengan isim isyarah guna di sini. Wa yataqaddamu ha utambi. Dan hak tambih itu bisa juga mendahulunya atau didahului hak tambih. Fayuqalu ha huna. Jadi kalau menunjukkan di sini syaratnya huna atau ha huna. Wa yusyaru ilal ba'idi ala ra'yil musannifi bi hunaka. Dan diisyarahkan untuk yang jauh, tempat yang jauh menurut musannif itu adalah cukup ditambahi kaf. Hunaka, di sana, hunaka. Atau hunalika, atau hanna, hinna. Nah, ini bisa dua. Haknya bifat fil ha'i dengan difathah haknya, wa kasriha dan dikasrah haknya ma'atasydidin nuni. Dengan ditasydid nunnya. Hanna atau hinna itu juga berarti di sana. Babi sama dan dengan sama juga artinya di sana. Wa hinnats, wa ala madhhabi ghairihi, sedangkan menurut pendapat yang lain selain musannif ya, hunaka itu lil mutawassit. Hunaka itu untuk menunjukkan pertengahan, tidak di sana juga tidak sini. Di sana tapi enggak di sana-sana amat gitu ya. Pertengahan itu hunaka. Wa ma ba'dahu, sedangkan yang selainnya itu lil ba'id, untuk jauh. Gimana ya menunjukkan yang jauh sama yang pertengahan itu. Kalau menurut Imam Ibnu Malik cukup dua ya, dekat atau jauh. Tapi ternyata ada yang membagi tiga, ada yang dekat, pertengahan, dan jauh. Dan di sini Bapak Ibu ada yang mau tanyakan atau kita cukupkan tentang isim isyarah ya. Kalau hahuna apa Ustazah? Hahuna sedang. Yes, dekat. Oh dekat hahuna. Ya, masih huna kan, tidak ada kafnya. Kalau sudah ada kaf-kafnya ini yang jauh. Ya. Hunaka. Nah ini ya, dekat al-qarib. Terus yang apa pendapat yang lain itu Ustazah kan huna itu yang dekat, terus hunaka sedang. Sedang. Kalau hunalika baru jauh. Ya, selain itu baru jauh. Baru jauh. Oh. Ilba'id. Hunalika, huna. Hanna, hinna, sama, hinnats. Enggak pernah. Bu Rohma atau Bu Wismar yang ini sebenarnya? Bu Romlah ini. Romlah ya. Tapi nggak pernah dengar ini ada Hanna, Hinna, nggak pernah dengar ada kalimat begitu deh Ustazah. Kurang baca banyak. Iya, kalau Pak Surepno pernah baca yang Hinna, Hanna. Sering. Wih, ini kalau orang Arab kan, kalau orang Arab bilang biasanya when miftah atau wenek itu kalau orang Arab bilang wenek itu di mana kamu? Hina di sini atau hinak di sana gitu. Oh itu ya hina. Kirain kalau hina bahasa Indonesia kan jelek. Iya kalau apa ya nggak bisa ini. Oh iya hina gitu ya kalau orang Arab hina di sana ya. Kalau hina di sini gitu. Wenek itu di mana kamu? Wenaka. Kak ada kamu. Di singkat ini Bu Romla ini ada kuis mau jawab enggak? Oh, ada aja. Apa hadiahnya? Apa kuisnya? Tadi sempat dibahas katanya dulu jama mu'anasin, dulu jama mu'anasin. Oh iya. Jamai mu'anasin. Coba nanti ditebak nih ya. Saya membaca apa nih anwangul kalam, jadi ada jenis-jenis kalimat. Al-kalamu huwa lafzul murakabu mufidu bil watni. Wa aqsamuhu salah satun. Nah, pertanyaan saya, kenapa kau menggunakan salah satun?
Jamak, aksamuhu lah di situ, jamak, ya. jamak, Jamaknya waksamu. mana? Nah itu salah satu, makanya macam-macamnya itu kan. Kalau satu kan kismun, kalau aksam jamak. Jadi Ya. Kenapa pakai tamar buto? Salah satu. lah ya kulu jam'in muannas. Anasin. Oh ya, pintar berarti udah nyambung. Oh iya dong, mana hadiahnya? Ayo. Hadiahnya jempol lagi. Oh, jempol. Bercanda. Ayo Ustazah, ini ada muridnya malah bedek-bedekan barang. Bapak Bu. Ya ini apa namanya? Apa? Intermezzo. Ya, Ada ya. lagi nih apa? Ini belajar Alfiah malah bedek-bedekan. Ya tapi masih bahasa Arab juga kan? Oh ya, ya udah. Ya, Itu Pak ya. Abdurrahim tuh ketawa tuh. Mana nggak ngomong-ngomong. Pak Abdurrahim. Mas Abdurrahim masih anak-anak ini. Iya, masih anak-anak banget, Bro Romulan. Baru 20 ya? Kurang lebih 20. Masya Allah. Tapi Tapi ilmunya udah pinter, udah luas pinter. lautan. Orang mahasiswa bahasa Arab. Amin, mudah-mudahan aja jadi doa. Ya, amin. Ini aja tuh Pak Suripno-nya itu, apa sih? Gimana di ayat Quran tuh? Pas Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama lagi. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kalau kita perhatikan ya kok pakainya dalika ya, kenapa nggak Jauh. pakai hadza? Berarti jauh. Padahal Quran yang kita pegang ya. Hmm. Quran kan yang kita pegang, padahal kan deket kok pakainya dalika gitu. Pasti ada hikmahnya. Ayo, Pak Suripno jawab. Ya, yang sering baca tafsir siapa? Kita bularai bafi. Ya. Padahal kan Quran kan ya. Kalau menurut Pak Quraisy Shihab itu kan ini, karena menunjukkan Al-Quran itu tinggi derajatnya. Oh. Makanya dipakai dalika itu. Kalau itu kan berarti di atas ya. Iya. Salah satu pendapatnya seperti itu. Oh gitu. Harus Makanya kita letakkan di atas. Maksudnya derajatnya tinggi gitu. Derajatnya tinggi. Al-Quran itu. Ya, iya. Logik itu Ustazah. Masuk akal. Iya. Benar nggak Mas Abdurrahim? Benar Mas Abdurrahim begitu. Pastinya benar lah kalau Ustaz yang jawab. sudah langsung lulus. Bagaimana kalau Mas Abdurrahim pernah bacanya seperti apa? Ya seperti mungkin ya. Kenapa nggak pakai hadza yang padahal kan Quran yang kita pegang. Kenapa pakainya dalika gitu, musyar ilaih yang menunjukkan jauh banget. Ya ternyata hikmahnya tadi tinggi derajatnya karena kemuliaannya, karena kalamullah ya nggak sama seperti kalam-kalam kita, seperti ucapan-ucapan kita. Makanya sama sekali nggak ada persamaan. Makanya pakainya dalika nggak pakai hadza. Ya. Karena tingkatannya mulia, tingkatannya tinggi. Gitu ya Bu saja ya. Ya, mantul dah. Ya, ini Ustadznya udah banyak itu pinter-pinter semua. Tapi ada juga Pak, yang di ayat lain itu pakainya hadza dalam Quran. Pakainya hadza itu gimana Ustaz? Ya meskipun pakai hadza ya nggak ada kesalahannya juga. Ya memang kalau menurut secara ayat dan kepeletakan memang harusnya pakainya hadza. Jadi memang nggak semuanya pakai dalika. Jadi memang kalau yang pakai hadza mungkin karena kecocokan ayatnya, kecocokan lafaz. Ya itu makanya luar biasanya Al-Quran diawali dengan dzalikal kitabul la raiba fihi. Ternyata
di awal Allah tuh udah ngasih tahu kita bahwa memang Al-Quran itu kitab yang mulia, kitab yang tinggi derajatnya. Ya. Udah seperti itu. Iya. Betul. Ya, silakan Pak Surip mau menanggapi. Iya, kalau saya belum bisa secara inilah istilahnya ya. Ada yang seperti tadi kadang kok yang pertama menggunakan dzalika. Bisa jadi karena itu kemuliaan atau mungkin begini. Al-Qur'an yang di dunia ini kan mungkin dianggapnya dekat dengan kita tapi kita mau pakai dzalika ya. Sebenarnya aslinya Al-Qur'an mungkin yang jauh di sana sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an di dunia bisa hilang. Tapi yang ada di sisi Allah, Al-Quran tetap ada. Gitu. Makanya dia dzalikal kitab. La raiba fi. Walau alam, tapi benar atau enggak. Tapi ketika kita membahas Al-Quran, kan dekat kita. Fi hadhil Qur'ani. Gitu. Jadi Hadhil Quran emang ada? fi hadzal Qur'an gitu ya. Umpama seandainya ada gitu. Saya belum ini. Kalau untuk pelajaran kita menjelaskan ya apa namanya ya seperti pelajaran kalau Al-Quran itu kan termasuknya mufrad mudzakkar gitu. Jadi bisa menggunakan Quran ini ya fi hadzal Quran pada Quran ini. Aina taqra'ul ayata umpama tentang fil hukmi di mana kamu baca ayat tentang hukum. Qara'tu fi hadzal Qur'ani. Saya baca di dalam Quran ini. Seumpama ini kan menjelaskan. Nih, Yang wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bih wa man balagh. Itu ya Ustaz, yaitu Mas Abdurrahim. Halo? Iya. Ya itu yang pakai hada. Yang dekat ya yang wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Ya mungkin itu salah satunya. Iya, salah satunya. Itu kan ucapan Rasulullah itu kan. Yang enggak lah, ini Al-An'am. Al-Quran. Ya, maksudnya uhiya kan diwahyukan. Oh ya ilayya. Oh ya enggak ya Allah berkata berfirman uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Katakanlah Allah menyuruh toh. Artinya apa itu? Dan Al-Quran itu diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai peringatan siapa? Rasulullah. Iya itu Allah berfirman suruh Nabi Muhammad berbicara seperti itu gitu barangkali. Maknanya begitu. Iya. Maka ketika apa namanya? Yaitu tadi ada kalanya menggunakan hadzal Quran, ada kalanya menggunakan dzalika. Ketika menggunakan hadza itu di situ ada penjelasan mungkin pakailah Quran ini untuk menjelaskan kepada orang-orang. Kalau yang menggunakan dzalika itu kan di situ dzalikal Quran la raiba fi, artinya bahwa Quran itu tidak ada keraguan. Terhormat. Ya begitulah kira-kira. Ini kalau secara teks bahasa ya. Iya. Teks bahasa. Lebih banyak lagi ini maknanya karena Al-Quran. Iya, jadi kalau teks di luar bahasa mungkin beda lagi gitu. Iya. Banyak rahasianya kenapa Allah menggunakan dzalika atau gitu. Kalau secara bahasa ya kalau dzalika itu jauh, kalau hadza dekat, iya.
Ya. Kalau tadi sih di tafsirnya Pak Quraisy itu juga kalau menggunakan hadza itu menunjukkan kalau Al-Qur'an itu tuntunannya dekat dengan kita. Maksudnya mudah untuk seharusnya mudah untuk Pelajari. ya, untuk dipelajari Iya. dekat dengan manusia itu. Sedangkan yang dzalika tadi itu berarti bersumber dari yang maha Maha tinggi. tinggi. Iya. Ya. Atau dianya itu ya mulia gitu ya. Al-Qur'annya itu sendiri mulia. Ya. Firman Allah. Kalau yang dzalika itu kan sebagai informasi, memberikan informasi bahwa Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal Qur'anu la raiba fiha. Nah, di sini apa? Dzalikal kitab dzalikal kitabu la raiba fiha. Fiha. Kok fiha Sebenarnya sih? apa ya? Al-Quran Fihi. kok ha? Fihi atau fiha? Fihi. Oh, fihi benar, kalau fihi benar. Ngetes Bu. Oh iya tahu tuh. Ya, makanya saya lagi ada yang protes nggak, saya bilang fiha gitu. Alah, alasan. Maksudnya begini, kalau ada yang protes bagus, berarti karena ada hadzal Qur'anu, kalau hadza nggak mungkin dia fiha. Pasti hadihi. Iya gitu. Urutannya Ya, 100 dah untuk Pak Suri. muter-muter jadinya lah. Kalau mau ini mah kalau mau bikin Bu Romlah protes mah kayak gini nih Pak Suri. Kenapa tuh kalau isi mufrad mudzakkar mah isim isarohnya cuman ada doang. Kenapa mufrad muannas ada Muannasnya 4, ada 4 tuh. Kenapa tuh gitu? Ada zi. Apa itu ilmu filosofinya apa gitu? Kenapa mufrad mudzakkar ada 1 doang, doang. Terus kenapa isim isaroh mufrad muannas ada 4? Karena perempuan bisa beranak, laki-laki nggak bisa beranak. Oh gitu. Oh, Itu cocokologi. Cocok. ada aja. Nah ini yang ditampilkan apa Ustazah? Oh ini Ya, tadi anunya ya. Kesimpulannya ya Ustazah. Ya Ustazah. Ya, tadi kan kalau menurut Imam Ibnu Malik itu isim isyarah cuma dibagi 2 tingkatannya. Bukan isim isyarahnya ya. Musyar ilaih yang ditunjuk itu ada yang dekat atau yang jauh gitu ya. Kalau yang mufrad mudzakkar itu za. Untuk yang dekat za atau hadza yang sering kita gunakan pakai hak tanbih hadza. Sedangkan yang jauh zaka atau zalika. Ditambahi kaf atau ditambahi lam dan kaf. Nah, kalau menurut pendapat yang kedua itu kan kalau zaka ini pertengahan. Kalau jauh. Ya. Kemudian yang mu'annas, ini banyak yang menunjukkan dekat. Untuk menunjukkan satu mu'annas itu zihi tadi ya, ini ikhtilas, ini isba, tihi, ta, dan zatu. Untuk yang jauh ditambahi kaf atau lam kaf, zika atau tika, taka atau tilka. Yang sering kita gunakan tilka ini ya. Tilka. Ya, yang umum tilka. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Zalika atau tilka itu. Kemudian musanna mudzakkar yang menunjukkan 2 laki-laki itu ditambahi alif nun, zani atau zaini. Ini aslinya alifnya ada 2, tapi karena kebanyakan bertemunya 2 sukun, maka harus dibuang salah satunya ya. Buang yang pertama.
Kan yang aslinya kan za. Ya, ya. Kemudian kalau isim tasnya kan ditambahi alif nun juga. Alif Za. nun. Ya. Maka alifnya yang satunya dibuang, cukup zani saja. Atau zaini kalau dibaca nasab dan jer ya. Oh, ya. Kemudian untuk yang jauh zanika ditambahi kaf atau zainika. Kemudian yang muannas musanna muannas tani taini untuk yang dekat, untuk yang jauh tanika atau tainika. Untuk yang jamak ini mutlak, itu bisa digunakan laki-laki atau perempuan. Nah, ini ada yang pendek tadi ya, qasar itu ula. Nah, tapi yang banyak digunakan adalah yang kalimat yang panjang, ulai. Nah, kalau ditambahi ulaika itu menunjukkan jauh. Ulaika ini ya, menunjukkan jauh. Ada ulaka juga ya Ustazah? Ulaka. Ya, ulaika atau ulaka. Ulaka. Kayaknya ini saya yang salah ya. Ulaika saja ya. Oh, Ulaika. ula saja. Oh, ulaka itu ya benar tadi. Ulaka itu yang ini yang pendek tinggal ditambahi kaf. Ulaka itu. Kalau ulaika kan dari yang panjang. Yang mat ini, yang ulaika, ulai tambahi kaf jadi ulaika. Kalau yang pendek jadinya ulaka. Sama ya. Tadi benar tadi. Bisa ya benar ya. Ulaka. Nah, itu saja kesimpulannya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya nanti minggu depan ya, karena sudah Iya Ustazah, sudah malam. Ya, 1,5 jam hampir nih, Masya Allah, kayak biasanya. Pak Sodokna guyon terus ini. Nebak-nebakin mulu dia. Ada Bu Romlah senang. Iya nih tadi ngantuk jadi nggak ngantuk nih, alhamdulillah. Iya, dapat pahala Pak Sodokna. Iya, amin. Dapat ilmu sedikit. Ya. Alhamdulillah. Ya Ustazah, monggo ditutup. Ya, alhamdulillah. Besok dikasih kuis lagi, Bu. Besok dikasih kuis lagi. Ya, biar nggak ngantuk, Pak ya. Ya, di situ masalahnya ada ilmunya gitu. Kalau nggak ada ilmunya. Ya, sip. Insya Allah. Ya, marilah kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah dan doa kafaratul majelis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.